Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absensi dulu sebentar. Oke, di sini yang namanya dipanggil, tolong nyalakan kameranya sebentar. Aldi Setiawan. Aldi. Biasanya disorot kayaknya. Nurul Fauziah. Oh ya, Nurul udah nggak kuliah ya. Lalu selanjutnya Tegar Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Wendy Nur Harmansyah. Hadir, Pak. Oke. Burung banget itu. Kirain lagi hujanan. Lalu selanjutnya Gesta Rahguna Putri. Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, lengkap ya. Ini materinya. Malam ini kita akan belajar apa namanya, CBC. CBC 1. Lalu kita sedikit review tentang kriptografi chipper alir ya. Chipper blocknya next week. Di sini ada yang sudah selesai tugasnya. Pak, kita jadinya kelompok. Ya nggak apa-apa. Yang penting yang penting ngerjain tugas. Justru kalau nggak ngerjain tugas saya was-was. Kalau kalian nggak ngerjain tugas pasti nggak lulus loh. Soalnya kan 30% sendiri. Jadi itu tuh Pak dibikin presentasi juga. Jadi gini, Iya, Wen. iya betul. Jadi apa namanya, kali di situ kan saya kan ada beberapa algoritma kriptografi ya, ada yang modern dan yang klasik. Nah, kecuali CSA chipper yang jadi pakai. Lalu, nah di situ apa namanya, kalian pilih salah satu yang mana, yang ininya nanti presentasiin ke saya, presentasiin ke teman-teman juga, ke yang lain. Kan saya bilang kan satu per kelompok ya, atau personal gitu kan. Yang awalnya kan saya mintanya kan kalian cari source code-nya, habis itu kalian presentasiin. Presentasi itu sekalian sama demo ini ya, demo aplikasinya. Yang kalian presentasikan tuh bukan skripsi aplikasinya ya, tapi algoritmanya dan cara kerjanya itu seperti apa, seperti itu. Kalau aplikasi nggak terlalu ini ya. Terus 1-2, atau kalian bisa cari, pilihan keduanya adalah review paper gitu. Jadi kalian cari jurnal tentang kriptografi maksimal 5 tahun ke belakang, jadi paling nggak tahun 2018 ya, 2018. Nah di situ kalian apa namanya, ceritain latar belakangnya apa, landasan teorinya apa, terus yang dibahas ya, pembahasan sama kesimpulannya apa. Cuma 3 poin itu aja sebenarnya. Itu aja sih objektifnya apa sebenarnya sih. Sebenarnya kalau saya yang pertama itu kenapa source code, sebenarnya itu buat namanya kriptografi sebenarnya kan bisa kalian pakai, kalian gunakan nanti ketika kalian mengambil ini ya, apa, skripsi gitu kan. Jadi bisa kalian pakai buat skripsi juga, bisa coba untuk diajukan kriptografinya. Mungkin kalau yang skripsi nanti lebih banyak ke kriptografi modern kali ya, karena yang klasik udah nggak ini udah nggak, masih bisa digunakan, cuman kurang valid aja sih, kurang valid ya, kurang pas ya.
Jadi kalau kalian seandainya buat skripsi itu kan penelitian, diimplementasikan di mana, pasti kayaknya kurang pas kalau pakai itu. Gitu. Jadi pastinya pakainya yang modern gitu kan, aktivitas modern. CBC, ada ABC, ada lagi beberapa yang lain yang sudah saya sebutkan kemarin tuh. Jadi tinggal kalian cari aja itunya, nanti dipresentasikan di 2 minggu. Nah, asumsi saya kan ada yang kemarin bilang sendiri ya, masing-masing boleh, kelompok juga boleh. Kalau misalnya kelompok berarti cuma 2 orang, berarti cuma antara ini kelompok semua nih fix nih. Iya, Pak. Oke, berarti ada kurang lebih ada 2 kelompok. Nah, ada 2 kelompok yang masing-masing 2 orang kan cuma 4 orang. Lalu Fauzi yang nggak ada nih. Kalau emang 2 kelompok berarti Iya, Pak, makanya kita jadi kelompok. berarti di minggu ke ini aja, di minggu terakhirnya aja ya, di minggu ke-7-nya aja sih. Di minggu ke-7-nya nanti kalian presentasi. Jadi di minggu Kalau 6. jurnal tetap dipresentasiin juga kan ya, Pak? Iya sama kan, buat saya nggak tahu isinya apa gitu kan, kalian cuma ada jurnal doang gitu. Jurnal ya sebenarnya lebih gampang ke jurnal sih kalau menurut saya, tinggal kalian udah dapet jurnalnya, kalian baca, ya kalian tinggal buat PowerPoint-nya gitu kan. Seperti itu. Kita jurnal aja ya, Pak? Ya nggak apa-apa, katanya nggak mau kelompok. Kan pilihan, terserah mau kelompok boleh, kelompok maksimal 2 orang, sendiri juga boleh. Tinggal dicoba cari jurnalnya maksimal 5 tahun ke belakang, 2018, nanti tinggal dipresentasikan di minggu terakhir. Nah, sebagai tugas kalian. Seperti itu. Kalau source code kan kalian percaya source code-nya dulu. Iya kalau ketemu gitu kan. Kalau enggak harusnya sih ketemu sih. Kalau ada Ada sih, waktunya Pak, ya. udah ketemu. Cuman aplikasinya itu, Pak, yang bingung nanti buat presentasiinnya. Karena kan kalau misalnya ada aplikasinya, enak bisa terangin. Ini kan bingung juga gitu. Ya udah kalau nggak pakai itu juga boleh. Yang jurnal juga nggak jadi masalah sih. Oke, saya coba share screen. Kayaknya muka saya ini gelap dulu di sini, kan cahaya. Ya udah, sudah share screen saya. Oke, jangan lupa itu tugasnya. Oke, nah ini kita melanjutkan yang kemarin, yang sebelumnya mode apa ya? Ya mode maksudnya algoritma lain ya, algoritma lain dari si chipper block adalah kita kembali tentang chipper block chaining. Nah, chipper chain itu apa? Ya, chipper block yang menerapkan mekanisme umpan balik atau feedback pada sebuah blok. Hasilnya apa? Berarti hasilnya ada eksekusi blok sebelumnya diumpan balik, maksudnya yang sebelumnya itu di XOR-kan, di operasi XOR gitu. Dengan mereka proses enkripsi blok sekarang. Caranya itu, blok plaintext yang sekarang di XOR-kan terlebih dahulu dengan blok ciphertext hasil enkripsi sebelumnya. Selanjutnya hasil pengeksoran ini masuk ke fungsi E di sini. Nah, fungsi E ini maksudnya yaitu fungsi E Kanadaka, berarti dia kunci ya. Hasil dari sini nanti dieksorkan kembali. Hasilnya apa? Baru hasil dari sini hasil dapat ciphertext pertama. Next-nya apa? Hasil ciphertext ini nanti dieksorkan kembali di sini untuk mendapatkan ciphertext selanjutnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimanakah untuk deskripsinya? Sama aja sih, kebalikannya lagi. Berarti adalah ciphertext sebelumnya. Nah, ciphertext sebelumnya yang apa namanya? Gimana cara ini ya? Kayak sama aja sih sebenarnya. Ciphertext sebelumnya sama plaintext dikali diekspor dengan kuncinya, baru hasilnya di apa namanya ekspor dengan plaintext selanjutnya. Lalu masuk ke fungsi K,
dapatlah si plain text-nya. Jadi seperti itu. Bedanya sama yang sebelumnya cuma hanya plain text kali text kali K. Nah, kalau ini hasil dari ininya dieksplorasi kembali, jadi ada apa sih namanya, sedikit penambahan satu proses dari yang si ABC ya. Nah, di sini jelaskan deskripsi dilakukan dengan memasukkan blok ciphertext yang current ke fungsi deskripsi, kemudian mengeksporkan hasil dengan blok ciphertext sebelumnya. Dalam hal ini, blok ciphertext sebelumnya berfungsi sebagai umpan maju, feed forward. Pada akhir proses deskripsi, memperlihatkan sebuah skema mode CBC. Nah, perhatikan juga fungsi E dapat sama dengan fungsi D atau ED sehingga tidak dibutuhkan algoritma untuk enkripsi. Nah, bentuk matematisnya seperti apa? Yaitu ketika untuk enkripsi, di mana fungsi E dan fungsi E itu adalah ada PI dieksplor dengan CI baru dikali ke hasil ada si ciphertext. I-nya ini 1 2, maksudnya ini adalah M bloknya ya. Yang PI juga sama. Ke plain text itu gimana? Berarti si ciphertext pertama CI, saya salah ketik nih. Sebentar ya. Saya coba ambil bukannya, saya salah di sini. Nah. Oke. Nah, kalau kita lihat ke atas, jadi 1. Oh iya, berarti benar. Berarti ciphertext saat itu diekspor dengan ciphertext yang yang sebelumnya, baru dikali kunci, maka hasilnya akan dapat si plain text. Nah, ini kan di sini kan kalau kita lihat ya, udah ada CI -2. Nah, kalau misalkan dari awalnya belum ada, itu gimana gitu kan? Kasus khususnya. Nah, kalau misalnya tidak ada untuk pertama kali awal-awal melakukan enkripsi, nah kan itu kan dibutuhkan C-nya kan, ciphertext sebelumnya kan. Nah, kalau memang tidak ada, nah disinilah ada namanya disebut dengan saya kelibet nih, initialization factor atau IV ya. IV itu sama dengan C0, berarti ciphertext yang terdahulu atau misalnya di awal. Nilai IV dapat dinyatakan sebagai konstanta atau dibangkitkan secara acak oleh program. Sebaliknya pada deskripsi, blok plain text pertama diperoleh dengan cara mengeksorkan IV dengan hasil deskripsi terhadap blok ciphertext pertama.
Dan di sini pun IV tidak perlu rahasia, jadi terserah aja. Nah, jadi untuk M buah blok ciphertext pertama dan IV tidak perlu M blok ciphertext pertama adalah, saya tulis 2 kali. CI sama dengan C1 berarti adalah plain text dieksplorkan dengan inisialisasi vektor, maka hasilnya C1. Nah, berarti untuk C2-nya P2 dieksplor dengan C1, maka hasilnya C2, ciphertext kedua. Untuk C3-nya adalah plain text kedua dieksplor dengan ciphertext kedua, dieksplorkan dengan kuncinya, maka hasilnya 3 dan seterusnya. Nah, begitu pula untuk plain text-nya dideskripsikannya. Berarti C1 dengan AV-nya, lalu dengan kuncinya, maka hasilnya adalah plain text pertama. C2 dieksplor dengan C1 dikali kunci, maka hasilnya adalah P2, dan seterusnya. Di sini misalkan contoh, misalkan ada plain text yaitu 11, kosongnya 4 kali, 101010 1100 1001 dibagi menjadi 4 ukuran bit. Nah, yang mana atau dalam notasi heksanya adalah C2AC9. Misalkan jika yang digunakan adalah panjang 4 bit. 101 atau dalam notasi heksa adalah D. Dan IV yang digunakan seluruhnya bit 0. Jadi C0-nya adalah 000, 0 semua ya. Misalkan fungsi deskripsi A sederhana namun lemah adalah XOR blok plain text P1 dan K, lalu geser hasilnya secara wrapping 1 bit ke blok ke kiri. Nah, maka C1 diperoleh sebagai berikut. Berarti plain text pertama yaitu adalah 110, ciphertext-nya berapa, karena ini adalah pertama berarti C0, C0-nya berapa, ini 00, 0-nya 3 kali ya. 0-nya 4 kali, maaf. 0-nya 4 kali, maka hasilnya 1100. Deskripsikan hasilnya dengan fungsi E. Maka 100 dikali K, dikali kuncinya adalah 1101, maka 00111. Lalu digeserkan wrapping ke kiri. Ini digeser pindah ke sini menjadi 001. Dapatlah C1-nya adalah 0010. Selanjutnya, untuk C2-nya, berarti plain text keduanya adalah 0010 karena C-nya sudah ada, nggak perlu pakai CO, maka si C1 adalah 010 sama dengan dieksorkan adalah 000. 000 hasilnya diekspor dengan kuncinya 101101, hasilnya 1101. Lalu digeser di wrapping sebelah kiri, berarti menjadi 1011. Dapatlah hasil C2 atau B dalam heksa ya. Yang C3-nya diperoleh sebagai berikut. Plain text ketiga digeser dengan C kedua sama dengan 1010, 1011 sama dengan 001. Nah, kuncinya 001, 1101 sama dengan 1100. Geser lagi berarti J1 001 9 dan seterusnya sampai ke 5. Hasilnya apa? Untuk dengan metode CBC menjadi 2B91K kalau dengan SCB 2FE 28. Nah, kita review masuk ke bab selanjutnya. Kita akan review 2 yaitu RC4 sama A5 ya. Nah, yang pertama RC4. Jadi RC4 ini adalah chip pertalian digunakan secara luas pada sistem keamanan SSL ya. Kalau kalian tahu kan, kalau ini buat HTTPS. Kalau kriptografi sederhana, mudah diimplementasikan. RC4 dibuat pada tahun 1987 oleh Ron Rivest di laboratorium RSA. RC itu sendiri adalah singkatan dari Ron Scott. Ada juga yang menyebutnya Rivest chipper ya.
Nah, selain itu RC4 juga banyak digunakan pada sistem protokol Wi-Fi atau WP dan WPA. Nah, kalian baru tahu kan protokolnya dia tuh pakainya apa? Nah, ini dia CRC4. Nah, CRC4 ini menggunakan generator untuk memberikan kunci alirnya atau cache-nya yang kemudian mengesorkan dengan plain text pada proses enkripsi atau diesorkan dengan ciphertext pada proses dekripsi. Di sini tidak seperti konsep cipher proses data dalam satuan bit. Nah, kalau sini adalah per byte, sedikit lebih banyak gitu. Karena kalau 1 bit ya 1, kalau 1 byte itu 8 bit. Memproses data dalam satuan byte itu 1 byte sama dengan 8 bit. Ini artinya harusnya mengekspresikan setiap byte, setiap byte, setiap kalinya. Begitu pula proses dekripsi. Jadi di decrypt byte per byte, lebih apa sih namanya? Jadi lebih banyak aja gitu. Nah, di sini untuk memaketkan aliran kunci, Cipher menggunakan status internet terdiri dari 2 bagian, yaitu sebuah alir S0 sampai 256, yaitu permutasinya adalah 0 sampai 255. Setiap elemen dari SO01, S1 sampai 255 berisi satuan angka yang berbeda dari 1 sampai 255. Permutasi merupakan fungsi dari kunci eksternal K yang diberikan oleh user. Panjang kunci K adalah 40 bit sampai 25 6 bit, setara dengan 5 karakter hingga 16 karakter. Jadi ya cukup banyak gitu ya. Nah, RC sendiri terdiri 2 subproses, yaitu pertama proses case scheduling algorithm, lalu case random generation algorithm, ada case sama PAGE ya. Nah, case-nya sendiri ya seperti ini. Jadi pertamanya adalah case scheduling algorithm, jadi buat schedulan. Saya salah nulis. Isinya 256, ini 1255. Dan algoritma langkah 1 tulis sebagai, nah di sini diulangi untuk apa namanya case scheduling algoritmnya, di mana pengulangan I, itu dimasukkan kepada I, 0 sampai 255. Maka lakukanlah do SI, gimana bacanya? Do SI dimasukkan ke I. Jadi perlakuannya apa namanya dilakukan pengulangan 0 sampai 255. Nah, setelah hasil itu nanti dimasukkan ke ini tuh input nih. Tanda kiri itu input, lalu selesai. Barulah dilakukan permutasi terhadap nilai-nilai di apa namanya ALS dengan cara sebagai berikut, yaitu adalah J sama dengan 0, lalu pengulangan I yaitu 0 sampai 255. Setelah itu dilakukanlah J itu adalah J ditambah SI ditambah KI, model lain K dengan modulus 256. Setelah itu di swap si I sama si J ini di swap, nah reaksi dan dia barulah selesai. Permutasi ini menyebutkan elemen-elemen dalam lattice S teracak, misalnya dengan kata-kata kunci halo, maka elemen dalam S menjadi sebagai berikut. Nah, ini yang 0-nya 104, yang 1-nya 125, 127, yang 25 252, 253 233 dan seterusnya. Nah, di sini subproses PAGM membangkitkan kunci alir dengan cara mengambil nilai SI dan SJ, mempertukarkannya lalu menjumlahkan kedua dalam modulus 256. Kunci tersebut kemudian dieksorkan dengan sebuah kunci dengan sebuah karakter plain text. Nah, di sini ini fuse code-nya. Nah, diketahui itulah I sama dengan 0, J sama dengan 0, for index di mana 0 to length P di minus 1, maka lakukanlah I. Nah, I plus 1 modul 256. Nah, kelas J ini J plus SI modul 56. Maka hasilnya diswapkan pertukaran SI dan SJ
yang mana SI ditambah SD mode 256, lalu untuk ST-nya sebagai case cream-nya, lalu U di XOR dengan P indeksnya itu kembali ke atas tadi, hasilnya sih inskripsi. Ini diagram pembagian alat kuncinya. Setelah di swap, baru didapatkan nilai I dan J, di swap, baru swap di modulus 256, baru hasilnya ditaruh di T, seperti itu. Nah, keamanan RC4 sendiri, namanya chipper alert berarti ya tidak terlalu kuat dengan feedback attack ya, maupun stream attack lainnya. Nah, keamanan RC ini juga bisa dibacakan hitungan jam atau hari. Sedangkan tipe RC memanfaatkan bias pada pemakaian kunci alert untuk memperoleh plaintext yang berulang di inskripsi. Masuk ke A5. Nah, di A5 ini sama-sama chipper alert, cuma bedanya dia lebih pembangkit kuncinya. Jadi ya kebanyakan namanya chipper alert berarti bertumpu sama si kuncinya itu sendiri, generate kunci stream ya. Nah, A5 adalah chipper alert yang digunakan untuk mengeksepsi transmisi sinyal komunikasi pada telepon seluler atau GSM ya. Grup spesial mobile. Base suatu percakapan maunya sinyal data lainnya. Bentuknya dalam barisan frame, satu frame panjangnya 228 bit dan dikirim setiap 4,6 milidetik. L5 sendiri gunakan untuk memastikan kunci alert 228 bit yang kemudian diaksesorkan dengan frame. Setiap kali percakapan diinskripsikan dengan kunci sesi K. Kunci sesi untuk diinskripsikan panjangnya 64 bit. Nah, di sini ada dua versi, yaitu versi A1 dan versi A2. Versi yang kuat digunakan di Eropa, untuk yang versi A2 diekspor keluar di Eropa, termasuk Indonesia juga. Yang awalnya di mana L5 itu adalah algoritma rahasia, tetapi pada tahun 94 berhasil algoritma proksinya bocor ya. Dan barulah pada tahun 94 algoritma eksak masih ditemukan melalui reverse engineering yang melakukan telepon GSM sebenarnya. Nah, di sini pun si L51 terdiri mempunyai FSR, masih ingat kan, ada itu kunci yang bergeser, yaitu muncul 3 buah, yang masing-masing panjang adalah 19, 22, dan 32 bit, ketika dijumlahkan adalah 64 bit, jadi ya total 64 bit yang lumayan panjang. Ketiga output ini dinamakan R1, R2, dan R3. Nah, long output dari A5 adalah hasil XOR dari ketiga buah FSR ini. Nah, hasilnya tuh gini nih. Nah, R1, nah kita baca di atas ya. Intinya, blok-blok pada 18, 17, 16, 13 itu dieksorkan. Ketika dieksorkan ininya dieksorkan, lalu ditaruh di 0. Nah, dari sini baru nanti hasil-hasil semua ini, yang ke R2 juga sama, R3 semua hasil eksornya dieksorkan kembali menjadi ini, baru hasilnya itulah si A5. Setelah itu baru dikali dengan kuncinya. Simpel gitu, tapi kalau kalian baca sini agak ngejelimetnya. Bit paling kanan disebut LSB. Nah, bit paling kanan LSB diindeks dengan 0. Setiap register memiliki bit-bit tetap clock yang menentukan luaran dari setiap register. Selain itu, setiap register mempunyai bit kendali detak yang berbeda. Nah, kendali detak itu ini ya. Bit kendali detak terletak pada bit pertengahan. Register pertama yaitu bit 13, 16, 17, 18. Bit kendalinya, nah R2 itu adalah 20 dan 21. Yang R3-nya adalah 7, 20, 21, dan 22. Nah, di sini setiap register dicetak dalam fase stop and go dengan menggunakan kaidah Paretas. Caranya sebagai berikut.
Setiap putaran bit detak dari ketiga register diperiksa dalam hitungan mayoritas plus 1. Setiap register didetak jika bit kendali detaknya sama dengan bit mayoritas, biasanya pada setiap putaran 2 atau 3 buah register didetak. Ketika sebuah register detak, semua bit detaknya diXOR-kan dan hasilnya diletakkan pada posisi LSB ke 0 dengan mekanisme penggeseran bit ke kiri. Paling kiri MSB terlempar keluar. Pada sini dia lempar keluar, diXOR-kan kembali, nah itu hasilnya. Bit yang terlempar ke register akan bersama bit nilai menjadi luaran dari ketika buah register tadi ya. Proses pembangkit bit-bit acak di L5 berdasarkan kunci K. Nah, setelah habis itu baru dengan kunci K-nya. Nah, di sini diinsersi dengan 0, selanjutnya dilakukan 64 putaran pertama, yaitu dengan mengabaikan kendali detak selama fase stop and go. Beberapa kunci sesi K dicampur dengan bit register berdasarkan skema berikut. Pada putaran 0, 0 lebih kecil pada I, lebih kecil sama dengan 64, bit KI ditambahkan ke bit LSB dari setiap register R dengan menggunakan XOR. Nah, jadi ini R0, R0 XOR dengan register detak selama 22 putaran tambahan dengan mengabaikan kendali detak selama fase stop and go. Selama 22 bit tersebut, 22 bit dari nomor frame VN dicampur dengan bit register berdasarkan skema pada putaran 0 lebih daripada I lebih daripada 22, yaitu fungsi FNI ditambahkan ke bit LSB yang dari setiap register N menggunakan operasi XOR. Nah, XOR-kan. Isi register pada akhir putaran nyatakan kondisi awal untuk membuka frame sepanjang 22/8 bit. Tiga register dicetak selama satu putaran pada fase stop go dengan menggunakan kaidah mayoritas, namun bit-bit luaran dibuang dan tidak dipakai. Selanjutnya ketiga register dicetak selama 22 putaran dalam fase stop go menggunakan kaidah mayoritas untuk masukkan bit-bit kunci sepanjang 228 bit pada setiap putaran yang dihasilkan satu bit yang merupakan pengeksoran bit-bit MSM yang terlempar, MSB. Kunci-kunci ada dua ini kemudian digunakan mengeksekusi frame pesan sepanjang 28 bit. Jadi diulang sekian kali 228. Nah, kalian bisa bayangin 228 itu dikalikan di ini lagi, lagi. Nah, hasilnya seperti itu tuh. Sesuai yang sebelum kita bahas, kalau itu algoritma kriptografi modern adalah kriptografi yang sebenarnya tetap menggunakan kriptografi klasik, cuman hanya diperkuat saja. Yaitu ya tadi ya, dilakukan berapa inskripsi sekian bit. Semakin banyak semakin kuat. Keamanan L51 terletak pada pembangkit bit-bit acak yang dihasilkan oleh LFSR. Nah, tujuan cryptanalysis L51 adalah untuk menemukan kunci sesi yang digunakan dalam pembangkit bit acak-acak. Pembangkit bit acak. Dalam serangan tersebut diasumsikan penyerang mengetahui luaran dari L51 periode awal komunikasi. Untuk selanjutnya menemukan kunci sesi yang digunakan untuk mendeskripsi sisa komunikasi selanjutnya. Nah, serangan pada L51 menggunakan non-plain text. Serangan semacam ini pertama dilakukan oleh Ross Anderson pada 94. Ya, dia dicoba untuk menemukan waktu berbulan-bulan, tapi pada tahun-tahun selanjutnya A51 dapat dipecahkan dalam beberapa menit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Dan termasuk kita yang dipakai di Indonesia, A51 itu tidak diinskripsikan. A51 ditanam pada chip pada kartu SIM card di negara-negara di mana operator telepon seluler dilarang melakukan inskripsi percakapan seperti Indonesia, maka program algoritmanya A51 tidak diaktifkan sehingga semua sinyal terkirim dalam bentuk plain text. Nah, itu biasanya suka penyadapan tuh OTT-KPK karena sering kena
Mungkin kalau di ini enggak kali ya. Ada yang mau ditanya? Belum ada, Pak. Wendy, ada yang mau tanya Wendy? Tegar, Belum, Pak. Aldi. Belum juga ya. Oke, yaudah itu aja. Jangan lupa tugasnya dibuat. Mau yang kalian cari source code terus dipresentasikan boleh. Kalau pakai yang apa namanya review paper, kalian cari papernya maksimal 5 tahun ke belakang. 2018 kayaknya banyak, 19 tuh. Itu banyak kalian bisa iniin. Tinggal dilihat landasan latar belakangnya apa, kenapa paper itu dibuat, ceritanya itu seperti apa, itu cerita aja sih. Landasan teorinya apa, pembahasannya apa, kesimpulannya apa, itu deskripsi sebenarnya. Cuma bedanya kita menceritakan penelitian punya orang. Ya paling nggak nanti mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi di next semester ini bisa bikin paper sendiri. Tuh. Oke. Kalau nggak ditanya, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sehat-sehat semua ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.